Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 各位主内弟兄姐妹们，晚安。 Mari kita memulai ibadah persekutuan doa Rabu malam hari ini. 我们将开始今晚的晚祷会。 Kita dapat saling mendukung di dalam doa, kita bersama-sama menyembah Tuhan, sekalipun kita masih berada di rumah masing-masing. 虽然我们各自在不同之处，但我们可以彼此带祷，同心敬拜主。 Bersama kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. 我们一起来到上帝的面前，我们来默祷。 Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 以赛亚书第9章第6节，上帝的话如此说：应有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、赐世、全能的神、永在的父、和平的君。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们来同心祷告。 Ya Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Kami sudah memasuki di bulan terakhir, bulan Desember di tahun 2021 ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam suasana Natal, kami boleh mempersiapkan diri di dalam menyambut, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, biarlah melalui persekutuan doa malam hari ini, kami dipersatukan dengan hati bersama-sama berdoa, bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan bersama-sama belajar firman-Mu. Berkati kami yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, sehingga ibadah doa malam hari ini menjadi penyerahan kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Setiap doa yang kami panjatkan menjadi ungkapan isi hati kami. Kami percaya Tuhan akan mendengarnya dan Tuhan akan menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersukacita, bersyukur, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Joy to the World. 弟兄姐妹们，我们要有很有喜乐的心。我们来进入感恩祷告之前，我们唱一首铺世欢腾。对不起。 铺世欢腾，君主下降，地皆他君王，为人中心，有别地方，诸天万物歌唱，诸天万物歌唱，诸天万物歌唱。Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah, senap alam dan makhluknya, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. 主借真理恩泽万方，要使万方证明，我主公义无限光荣，主爱奇妙莫名，主爱奇妙莫名，主爱奇妙莫名，主爱奇妙莫名，主爱奇妙莫名，主爱奇妙莫名。 Kita akan berdoa ucapan syukur. 我们要来感恩祷告。 Kita bersyukur untuk aktivitas yang sudah kita lakukan khususnya dalam 1 minggu ini, baik melalui pekerjaan, pelayanan, pendidikan anak-anak, bahkan berkat Tuhan yang dapat kita terima dan kita nikmati. 感谢神带领我们在本周内的一切活动，无论是在工作、侍奉，
和儿女们的教育，我们都能体会到上帝的祝福。 Kita bersyukur untuk kesehatan, baik pekerjaan bisnis yang Tuhan masih percayakan kepada kita. 我们感谢上帝所托付的安康、生意、置业和学业。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Ya Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah memelihara kami. Dan sepanjang minggu ini kami banyak melakukan aktivitas kegiatan kami. Baik di dalam pekerjaan pelayanan gereja maupun aktivitas keluarga, anak-anak kami masih dapat mengikuti pendidikan, masa-masa ujian mereka, Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk kesehatan yang sudah masih Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang kami terima, yang kami nikmati. Kami percaya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti bagi kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 哥罗西书第3章第17节，无论做什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。 Ya, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Chu Hogao Ping An. 我们在赞美神，用诗歌主给我平安，祝我平安。 Chu Hogao Ping An, Chu Hogao Ping An, Gaya So Jin Tia Gua, Hogao Ping An, Chu Hogao Ping An, Chu Hogao Ping An. Gua so jin tia gua ho gua bình an gua si mu bình an gua si mu bình an in we so jin tia gua ho gua bình an gua si mu bình an gua si mu bình an in we so jin tia gua ho gua bình an. Kita nyanyikan sekali lagi, Tuhan pemberi damai bagi kita. Chu Hogao Ping An, Chu Hogao Ping An, Gua so jin tia gua, Hogao Ping An, Chu Hogao Ping An, Chu Hogao Ping An. Gua so jin tia gua ho gua bình an gua xin mu bình an gua xin mu bình an in we so jin tia gua ho gua bình an gua xin mu bình an gua xin mu bình an in we so jin tia gua ho gua bình an in we so jin tia gua ho gua bình an. Mari kita berdoa memohon pengampunan untuk setiap dosa, setiap kesalahan yang sudah kita buat di hadapan Tuhan,
baik melalui perkataan, pikiran, dan tindakan kita. 我们来同心恳求主赦免我们一切的罪孽和过犯，无论是在言语、思想和行为上的过错。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, mengaku bersalah untuk setiap kesalahan, dosa, pelanggaran kami kepada Tuhan, kepada sesama, baik kepada keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, maupun kepada orang lain. Yang kami lakukan baik melalui perkataan kami, melalui tindakan dan perbuatan kami, bahkan pikiran-pikiran kami yang tidak benar ya Tuhan. Kami datang memohon pengampunan daripada Tuhan. Biarlah anugerah kasih-Mu, kekayaan-kekayaan kasih karunia Tuhan mengampuni untuk setiap dosa perbuatan-perbuatan kami. Sehingga kami ditahirkan oleh darah Kristus yang maha suci itu. Hidup kami diperbaharui. Sehingga kami menjadi hidup di dalam kebenaran Tuhan dan dapat dipakai oleh Tuhan dengan penuh luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janji firman Tuhan untuk setiap kita yang mengaku dosa, 上帝的话语对那些肯认罪的人说， diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 雅各书第5章第16节，上帝的话说：“所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。” Saatnya kita akan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. 这时候我们要听上帝的话语。 Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, berkat Tuhan yang kami nikmati sepanjang minggu ini. Malam hari ini kami bersama-sama mau membaca bagian firman-Mu, mendengarkan perenungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami ketika kami menjalani kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan saya bacakan dari Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan 24. Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan 24, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, namun ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini saya memberi tema renungan hari ini adalah batu asap iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah menggunakan batu asap ketika pisau atau peralatan dapur yang lain sudah mulai tumpul, maka kita mengambil batu asap dan menggosokkannya supaya pisau kita menjadi tajam kembali.
Di dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang tampaknya tidak akan mungkin terjadi. Itu menjadi sebuah kemustahilan. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Karena tidak ada janji Tuhan yang tidak ditepati oleh Tuhan. Karena Dia adalah Allah. Beda dengan kita sebagai manusia, terkadang kita membuat janji kepada teman, kepada anak, kita lupa untuk melaksanakan janji kita. Walaupun di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami proses-proses di dalam penantian yang mungkin saja kadang amat panjang, sampai janji Tuhan itu digenapkan, diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang ada orang Kristen tidak sabar yang menantikan waktunya Tuhan, penggenapan janji Tuhan. Dan mereka sering bertindak secara tergesa-gesa, ingin cepat serta instan di dalam menyelesaikan masalah ataupun ingin mendapatkan keberhasilan. Ketahuilah Bapak Ibu, Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan sendiri. Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Nats yang kita baca tadi, kita melihat Abraham telah berusia 100 tahun. Sementara rahim istrinya Sarah telah tertutup. Ketika Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan mendapatkan seorang anak. Namun, apa yang dikatakan Abraham? Abraham berharap juga, dan dia percaya bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Sekalipun tidak ada dasar Abraham untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga dan percaya. Tindakan Abraham ini akhirnya diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Demikianlah Tuhan menerima bukti dari imannya Abraham di dalam kemustahilan hidup yang tampaknya tidak mungkin terjadi pada Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dihadapi Abraham dulu mungkin saja tidak berbeda atau sama dengan situasi kehidupan yang kita hadapi pada zaman sekarang ini, di mana iman dan fakta kehidupan sepertinya berada pada dunia yang berbeda, belahan dunia yang berbeda, seperti dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang. Kehidupan yang kita jalani sehari-hari dipenuhi dengan perkara-perkara yang akan membuat kita melihat sebuah kemustahilan. Kita diperhadapkan seperti pada situasi yang sulit untuk mempercayai sesuatu yang belum kita lihat, yang belum terlihat dengan mata iman, atau kita menjadi pasrah diperhadapkan dengan situasi jasmani yang demikian. Misalnya saja ketika ada orang yang sakit tidak kunjung-kunjung sembuh, persoalan yang dihadapi tampaknya tidak ada jalan keluar. Pandemi COVID-19 ini ya ada harapan, sudah mulai ada kebebasan. Wah, muncul lagi varian-varian baru yang sepertinya lebih ganas. Semuanya ini dapat meninabobokan iman kita, sehingga kita
secara iman tidak melakukan perlawanan iman. Ya, seperti pasrah saja. Kita melihat, kita belajar dari Abraham, apa yang dilakukan Abraham? Abraham tidak menyerah dengan kondisi yang dia hadapi, yang ada padanya. Melainkan dia bangkit untuk mengadakan perlawanan iman. Dikatakan tadi, sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Abraham tidak membiarkan usianya yang sudah lanjut, 100 tahun itu, menjadi kendala untuk imannya bertumbuh. Melainkan ia berusaha untuk menajamkan imannya dan tetap meyakini kuasa Tuhan yang sanggup melakukan apapun yang telah dijanjikannya. Sekalipun tampaknya janji Tuhan itu sebuah kemustahilan, tetapi Abraham memegang janji Tuhan itu, dan janji Tuhan itu menjadi motor penggerak imannya, bangkit terus, bersandar berharap kepada Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, kita dapat belajar dari Abraham bahwa sebelum kita melakukan tindakan ataupun gerakan iman, kita perlu melandasinya dengan janji Tuhan. Janji Tuhan kita pegang, kita imani, kita percayai, baru kita melakukan tindakan iman, gerakan iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita melakukan gerakan iman, kita juga perlu hati-hati, jangan membabi buta. Wah, kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi kita, tetapi kita memegang pisau dan kita menyayatkan pisau ke tangan kita, Tuhan akan mencegah pekerjaan kita. Tidak, Bapak Ibu, itu namanya iman yang membabi buta. Jadi janji Tuhan itu memang harus berada di dalam barisan terdepan iman kita. Karena tanpa janji Tuhan, banyak sekali terjadi yang di dalam Alkitab. Kita melihat janji Tuhan akan nyata. Laut Merah tidak akan terbelah tanpa janji Tuhan memerintahkan Musa untuk membelah. Gunung batu tidak akan mencurahkan air tanpa janji Tuhan menyuruh Musa supaya menyuruh untuk memukul batu. Tidak ada sejarah kemenangan bangsa Israel ketika memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanpa janji Tuhan. Janji Tuhan harus dipegang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun situasi, keadaan, kehidupan dunia, persoalan yang kita hadapi, yang mungkin saja menjerat kita semua, yang tampaknya semua menuju kepada kemustahilan, kita harus percaya dan memegang janji Tuhan bahwa janji Tuhan akan menyertai kita. Janji Tuhan itu harus ada di dalam setiap pikiran kita, sehingga fokus kita boleh tertanam hanya kepada Tuhan saja. Janji Tuhan itu harus dekat dengan sambar kita, menggerakkan hati kita untuk tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Janji Tuhan itu harus dekat dengan bibir mulut kita, sehingga kita siap sedia menyatakan janji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Penyakitku disembuhkan. Itu sebagai ungkapan kita, sekaligus pengharapan kita, sebagai pun sekaligus pernyataan iman kita. Sehingga setiap rintangan, hambatan dapat dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus.
yang dikasih Tuhan, ketika kita mengerti bagaimana menjalani hidup kita, keseharian kita berlandaskan dari janji Tuhan, maka kemustahilan hidup tadi hanyalah menjadi batu asah iman kita. Di situ kita diasah ketika melakukan gerakan-gerakan iman. Kita diproses semakin hari semakin tajam melihat bahwa janji Tuhan semakin dekat menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Setiap persoalan, setiap penantian janji Tuhan menjadi batu asah yang memproses kita, mempertajam iman kita kepada Tuhan. Jadi jika saat ini tampaknya ada janji Tuhan yang belum digenapkan dalam hidup kita, jangan menyerah, jangan putus asa. Mari terus mengasah iman kita, mengarah iman kita kepada pandangan kepada Tuhan, bangun roh kita melalui perenungan firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan baru, stamina baru yang tidak biasa ketika kita menantikan janji Tuhan digenapkan bagi kita. Sehingga segala hal yang tampaknya menjadi kemustahilan perlahan-lahan semakin nyata kita lihat akan menjadi mustahil dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merefleksikan firman Tuhan melalui kisah Abraham ini di dalam hidup kita, dengan merenungkan sejauh manakah janji Tuhan itu dan firman-Nya itu berperan di dalam hidup keseharian kita. Biarlah iman yang benar didasarkan kepada janji Tuhan, bukan iman yang ditunjukkan secara membabi buta. Renungan firman Tuhan ini biarlah mengasah iman kita semakin tajam, semakin kuat, mata hati kita melihat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu menolong kami untuk kami melewati setiap permasalahan rupa-rupa hidup yang kami jalani. Biarlah semuanya itu menjadi asahan iman kami, sehingga kami diproses menjadi kuat. Dasar pondasi iman kami menjadi kuat. Mata hati kami semakin melihat bahwa janji Tuhan akan semakin dekat digenapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman. Tolong dan sertai kami ketika kami menjalani kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan berdoa untuk beberapa topik doa. Sebelumnya kita memuji Tuhan dengan pujian Sudahkah Kau Berdoa? 主所爱的弟兄姐妹们，我们一同赞美神，你已否祷告？然后我们同心为着这项祷告事相代祷。请叫你为离开前，是否已祷告？是否已奉基督生命，恳求主施慈爱恩情，保护引导，祷告是疲倦在
何处无切哭泣，勿忘记祷告。当你遇见巨大试探，是否已祷告？借主所舍大爱功劳，恳求圣灵扶持引导，坚定不跌倒。祷告是疲倦之安息，使黑夜变为清照。当生活中鼓起鼓起，勿忘记祷告。Yang pertama, kita bersama akan berdoa untuk pemerintah kita, Indonesia. 第一的，我们要为印尼国家祷告， Doakan pemerintah di dalam membangun bangsa kita Indonesia, 为印尼政府的发展计划祷告。 bahkan untuk persiapan menjelang akhir tahun, Natal, Tuhan memberkati supaya keamanan tetap terjaga. 为筹备迎接圣诞节和新年的治安代祷。 Selanjutnya kita berdoa untuk beberapa daerah yang saat ini mengalami bencana alam seperti banjir, biarlah pemerintah dapat menolong masyarakat yang menjadi korban. 接下来，我们要为一些地区正在面临天灾的来祷告，使政府也能帮助那些受难者。 Kita juga terus doakan untuk penanganan pandemi COVID-19, khususnya antisipasi di dalam pandemi gelombang ketiga. 为疫情防控措施祷告，特别是疫情第三波疫情。 Biarlah masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan dan kita doakan supaya vaksinasi di seluruh Indonesia berjalan baik sehingga terbentuk herd immunitas. 愿印尼人民的这个可以遵守健康协议和疫苗接种，让我们国的群体免疫。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami doakan biarlah pemerintah yang saat ini memimpin bangsa kami, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, biarlah Tuhan memberkati, mengurapi, sehingga melalui mereka dapat menggerakkan pembangunan yang terjadi di bangsa kami. Engkau memberkati setiap pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan boleh membangun Indonesia semakin lebih baik, lebih maju lagi ya Tuhan. Kami doakan juga untuk menjelang akhir tahun, masa-masa Natal dan liburan akhir tahun, biarlah Tuhan yang memberkati keamanan, biarlah TNI Polri dapat mengantisipasi sehingga keamanan dapat terjaga ya Tuhan. Kami doakan juga biarlah penanganan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan boleh tetap berjaga-jaga dengan baik, berhati-hati, mengingat ada varian-varian baru yang muncul ya Tuhan. Untuk itu biarlah masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan. Dengan demikian ya pandemi ini dapat ditangani dengan baik ya Tuhan. Kami mendoakan pemerintah bangsa kami boleh menjalankan tugas dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk gereja. 第二的，我们为本堂代祷。 Kita berdoa untuk gereja-gereja yang memasuki bulan Desember di dalam persiapan dan menyambut Natal dapat tetap dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan. 为教会筹备迎接圣诞节祷告，在庆祝圣诞节期间，依然能继续保持疫情防控。 Kita juga berdoa untuk gereja kita GMI Bethlehem Pematang Siantar, baik hamba Tuhan, majelis maupun jemaat, di dalam pelayanan daring maupun pelayanan tatap muka,
dapat dimulai dengan baik. 我们也为我们先大卫里玻璃恒堂祷告，为神的仆人、执事和会友们祷告，也为这个已经开始的现实实体聚会和人性这个进行的线上崇拜祷告。 Kita juga doakan gereja kita yang sedang membangun, biarlah pembangunan ini terus dapat dilakukan secara baik. Kita doakan panitia, kita doakan pekerja, bahkan kita terus mendukung di dalam kecukupan dana. 为建堂委员、工人和需用的资金祷告，让一切都能顺利的进行并按时的完成。 Mari kita berdoa. 我们来开声祷告。 Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya di dalam persiapan Natal. Ya Tuhan, Kau memberkati, biarlah acara-acara Natal boleh dilakukan dengan terus mengingat akan pandemik COVID-19 yang mengancam ya Tuhan. Dengan demikian kami tetap berhati-hati, ya, gereja yang akan melakukan ibadah Natal dapat mengantisipasi dengan baik, dan keamanan boleh tetap terjaga ya Tuhan. Sehingga tidak terjadi melonjaknya gelombang ketiga COVID-19 di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, gereja GMI Metodis Pematang Siantar ini, Tuhan pakai, sehingga melalui GMI Bethlehem ini, banyak jiwa yang boleh mengenal Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati pelayanan yang ada, melalui hamba Tuhan, majelis, bahkan jemaat yang terlibat di dalamnya, baik secara daring maupun secara tatap muka yang sudah dimulai. Dengan demikian, kami dapat bertumbuh di dalam iman. Berkati juga ya Tuhan untuk pembangunan gereja yang sedang terus dilakukan. Kami bersyukur perjalanan pembangunan ini masih terus berlangsung ya Tuhan. Berkati panitia yang memikirkan tahap demi tahap. Berkati pekerja yang mengerjakannya, jauhkan dari kecelakaan kerja. Berkati ya Tuhan supaya kami terus mendukung khususnya di dalam pendanaan, sehingga pembangunan ini tidak berhenti, sehingga dapat terus dilakukan sampai selesai pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk kehidupan jemaat. 接下来我们要为会友的家庭祷告。 Kita doakan supaya setiap keluarga jemaat dapat rukun, dapat sukacita, terus bertumbuh di dalam iman, bahkan dapat mengikuti secara rajin beribadah kepada Tuhan baik ke gereja maupun secara daring. 但愿会友们的家庭能相处和睦，在信心中成长，甚至在晚上或者来到教会中都能一起崇拜和一起团契。 Kita juga berdoa untuk pekerjaan usaha yang kita lakukan. Kita berdoakan anak-anak kita pertumbuhan yang baik dan pendidikannya. 我们为会友们的事业和职业，也为孩子们的成长和教育祷告。 Kita juga doakan jemaat yang sakit, bila kita mengetahui kita boleh sebutkan namanya, biarlah Tuhan memberkati pengobatan dan memberikan kesembuhan. Kita juga doakan jemaat yang sudah lanjut usia, tetap diberi kesehatan, tetap bersukacita. 我们要为病痛的姐妹们祷告，弟兄姐妹们祷告。如果你们知道他的名字，可以接着说出他的名。也为年老的会友们祷告，愿神赐给他们健康的身体和喜乐的心。 Nah, kita doakan juga untuk jemaat yang mungkin melakukan perjalanan keluar kota Pematang Siantar, supaya Tuhan menyertai, menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dan nantinya boleh kembali ke Pematang Siantar dengan keadaan yang baik. 我们也为弟兄姐妹们到外部的行程祷告，愿神与他们同在，带领他们能平安归回先达成。 Mari kita berdoa. 我们来开声祷告。 Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu. Engkau memberkati keluarga demi keluarga jemaat. Dapat rukun, dapat penuh sukacita, terus bertumbuh dalam iman dengan kerajinan di dalam mengikuti ibadah, baik yang dilakukan secara daring maupun yang sudah tatap muka ya Tuhan. Kami boleh saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kami doakan untuk pekerjaan kami, untuk usaha yang kami lakukan. Tuhan menolong menjadi saluran berkat bagi kami. Engkau memberkati juga anak-anak kami, berikan pertumbuhan yang baik, berikan kesehatan yang baik, berkati pendidikan mereka, dan kami boleh memberikan pendidikan sebagai bekal untuk masa depan anak-anak kami. Kami doakan juga untuk jemaat-Mu yang saat ini terbaring sakit.
yang lemah tubuh, baik yang ada di rumah maupun terbaring di rumah sakit. Kami doakan tangan Tuhan menjamah mereka. Tuhan memakai setiap tim medis, dokter, perawat, bahkan obat-obatan, bahkan peralatan medis. Kuasa Tuhan bekerja, memulihkan, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Berikan mujizat yang luar biasa kepada mereka. Bapak yang di surga, kami juga doakan keluarga yang merawat, berikan kesabaran, berikan sukacita di dalam kasih kepada anggota keluarga yang sedang sakit. Kami doakan juga ya Tuhan untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Kami bersyukur Tuhan memberikan umur yang panjang bagi mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita di dalam usia lanjut mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang melakukan perjalanan di masa-masa akhir tahun ini. Keluar kota Pematang Siantar, Engkau memberkati ketika mereka mengunjungi keluarga. Biarlah Tuhan menjagai, menyertai perjalanan, menjauhkan dari kecelakaan, hal-hal yang tidak baik. Kami merindukan mereka boleh pulang ke Pematang Siantar. Kami boleh bersekutu bersama kembali di dalam memuji dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan sekolah metodis, Pematang Siantar, PKM Pematang Siantar, dan AMI Parbina, mulai dari yayasan yang ada, guru, dosen, staf, dan pegawai, mereka dapat bekerja dengan baik, menjadi berkat, bahkan dipakai Tuhan menjadi kemuliaannya. 我们要为先达的卫理学校和阿米巴宾纳大传，就是董事们、老师们、讲师们、同工们都能好好的工作，以及被主重用来荣耀他。 Mari kita doakan ujian akhir semester yang sedang berlangsung supaya berjalan dengan baik. 我们也为期末考试来到，愿一切都能顺利的进行。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Ya Tuhan, kami berdoa untuk sekolah yang ada di GMI Pematang Bethlehem Pematang Siantar ini, biarlah PKMI ini menjadi sarana gereja untuk terlibat di dalam dunia pendidikan, baik dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan AMI, Parbina ya Tuhan. Tuhan pakai, biarlah melalui yayasan yang ada boleh memikirkan hal-hal demi kemajuan pendidikan di PKM ini. Kami doakan setiap dosen, guru, staf, dan pegawai dapat bekerja dengan baik. Ya Tuhan, menjadi berkat, melayani dengan baik, bahkan dipakai Tuhan menjadi sarana alat kemuliaan Tuhan. Sehingga anak-anak yang dipercayakan di sekolah negeri tempat ini dapat dibentuk di dalam karakter yang benar, menjadi bekal mereka di dewasa nanti, masa depan dapat dipakai dengan luar biasa, baik di tengah-tengah gereja maupun di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami doakan masa-masa ujian akhir semester yang sedang berlangsung supaya berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ini pengharapan kami. Berkati sekolah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita doakan kota kita, Pematang Siantar. Biarlah pemerintah kota dapat membawa kota ini dengan pembangunan semakin maju. 最后的，我们为我们的城市先大师祷告，我们愿先达的政府能领导城市更加进步。 Biarlah kita yang tinggal, masyarakat ditinggal yang Pematang Siantar ini, sekalipun kita dengan latar belakang berbeda, suku, bahasa, kepercayaan, kita dapat hidup rukun dan saling menghargai. 在不同宗族、语言和宗教的社会中，能和谐相处，相互尊重。 Mari kita berdoa. 我们来开声祷告。 Ya Tuhan, kami tak lupa mendoakan kota kami, Pematang Siantar. Di sini kami tinggal, di sini kami menjalani kehidupan kami beraktivitas ya Tuhan. Kami doakan pemerintah yang ada, wali kota, biarlah Tuhan yang memimpin pembangunan-pembangunan yang ada, yang sedang dikerjakan di kota ini. Boleh berjalan dengan baik, sehingga membawa kota ini lebih tertib, lebih maju lagi. Kami doakan kota ini menjadi area transit, tempat wisata ke Danau Toba ya Tuhan. Sehingga menjadi kota yang indah ya Tuhan. Kami doakan masyarakat yang tinggal di kota ini, yang kami hidup, bekerja, bahkan menikmati kehidupan yang Tuhan berikan di kota ini. Kami yang memiliki latar belakang berbeda, baik suku, kepercayaan, maupun kebiasaan-kebiasaan yang ada. Kami boleh saling menghormati, saling bertoleransi, menghargai, bahkan saling menjaga kota ini ya Tuhan, sehingga kota ini menjadi kota yang nyaman ditempati. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup persekutuan doa malam hari ini. 弟兄姐妹们，今天的晚祷会将要结束， Mari kita tutup dengan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada muridnya, doa Bapa kami. 我们同声祷告，如主耶稣所教导的。 Mari 主祷 kita 文 berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Biarlah anugerah dan damai sejahtera datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, dan menghibur kita sejak malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah malam hari ini telah selesai. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan Rabu depan. Shalom, Immanuel, Tuhan beserta kita.